Nanti kalau udah mulai ngantuk Pak, disuruh teriak-teriak ini lagi. Baik, teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi kalian sudah datang ke sini. Hari libur loh ini. Harusnya sama keluarga, harusnya sama suami, istri, kakak, abang, teteh, siapa lagi gitu ya. Tapi kalian menyediakan waktu untuk hadir ke sini. Tapi catat ini selain untuk kepentingan dan kompetensi kita, juga ini untuk kemajuan Bank Victoria ya, untuk kita semua. Karena dengan sedikit pengorbanan yang kita lakukan akan berdampak banyak sekali. Karena ini penting ya, ini penting sekali. Karena pertama memang regulasinya menyatakan demikian, harus semua pegawai itu mengikuti training tentang anti pencucian uang dan pencegahan terorisme. Dan juga ini adalah bagian dari prinsip apa kalau di perbankan itu yang disebut dengan prinsip kehati-hatian, ya, prudential banking istilahnya. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Karena ya. Yang frontliner boleh angkat tangan? Orang frontliner tuh CS sama teller. Oke. Nah, jadi proses untuk mengidentifikasi nasabah, ya. Kalau kita lihat neraca bank, ada yang pernah lihat neraca Bank Victoria? Nggak pernah? Jangan sampai jangan pernah, harus pernah ya. Ya, walaupun kita di frontliner, ya, walaupun kita bukan di accounting, kita harus lihat neraca bank kita. Setuju? Di mana kita bisa lihat neraca bank kita? Koran, ya, dari web kita, ya. Kan sekarang pada pegang handphone tuh, jago-jago coba deh. Jangan-jangan bank kita itu rugi. Kalau bank kita rugi itu dampaknya apa? Kemana? Oh iya, cepet banget. Udah kan lama-lama kerja di bank. Baru, aduh, udah tahu aja dia. Mau nggak dapat bonus? Nggak mau kan? Masa cuma makan gaji, nanti korupsi lagi kan gitu. Tuh, betul. Kita harus juga aware dengan lingkungan kita, apalagi di bank. Kalian ini kan sebagai besar customer service, ada juga teller. Kalau ditanya nasabah, Bang Yu sehat apa enggak? Ayo jawabnya gimana? Sehat. Buktinya apa? Tuh, ibu kepala cabang. Karya bagus. Terus apa lagi? Laba. Minimal itu. Benar enggak? Kita harus bisa meyakinkan orang untuk menaruh uang di bank kita. Kenapa? Karena bank itu adalah bisnis apa? Kepercayaan. Coba perhatikan neraca bank itu. Sebagian besar dananya dari mana? Dari nasabah. Itu berapa persen tuh menguasai neraca bank? Coba deposito, tabungan, giro. Berapa persen? Ada yang 80%, ada yang 90%. Artinya apa? Orang mempercayakan uang di tempat kita. Karena percaya karena banknya sehat, bukan tempat pencucian uang. Jadi kembali ke awal, ini penting sekali karena pertama tadi ini terkait dengan prinsip kehati-hatian. Apakah hanya di Bank Victoria melakukan ini? Tidak. Semua bank di Indonesia. Apakah hanya di Indonesia? Tidak. Di seluruh dunia. Ya. Jadi ini regulasinya. Kita berterima kasih sekali hari ini kita kedatangan bapak-bapak dari PPATK yang sangat kompeten. Jadi kalian gunakan kesempatan ini untuk nanya ke beliau-beliau ini. Kalau selama ini mungkin tanya ke Pak Heru, ini kan ke pusat nggak jelas, tanyalah kepada beliau-beliau. Karena kok ketawa? Karena saya dengar dari panitia kalau yang banyak nanya dapat hadiah, ya betul nggak? Mana betul? Enggak ya, nggak betul. Panitianya di sana Pak. Oh, panitianya di sana. Minimal boleh pulang cepat kali ya. Setuju nggak? Hari ini trainingnya sampai jam 8 malam bukan? Oke. Jadi kita sepakat kalau yang banyak nanya, yang aktif boleh pulang jam 3. Oh jam 2, ya udah boleh jam 2. Enggak bercanda ya. Maksudnya apa? Maksud saya gunakanlah kesempatan ini dengan
baik ya. Oke. Jadi dalam anti pencucian uang ini, pertama tadi saya bilang bagian dari prinsip kehati-hatian. Kedua apa? Itu bagian dari penerapan manajemen risiko bank. Nah, dalam penerapan manajemen risiko bank itu ada 4 hal yang menjadi poin dalam prosesnya. Pertama, identifikasi. 2, pengukuran. Ketiga, pemantauan. Dan keempat, mitigasi. Nah, bagian kita itu apa? Bagian kita itu adalah mengidentifikasi dengan baik nasabah yang datang. Know your customer, know your girlfriend, know your boyfriend. Seperti itulah kira-kira. Tanya di mana rumahnya, ya. Kemudian pekerjaannya apa? Benar nggak? Kalau pacar kita tanya nggak itu? Atau sebodoh apa cuek? Kita tanya seperti itu. Betul nggak? Berarti bukan hanya di sisi pasifah kita harus menguasai, tapi harus di sisi aktif. Apa bisa nggak pencucian uang itu di bagian kredit? Bisa. Contohnya apa? Nah, nanti bapak-bapak dari tim ahli kita yang akan sampaikan. Ada banyak contoh. Misalnya kreditnya lunasin dipercepat. Ada apa tuh? Nah, itu tugas kita di bank untuk mengetahuinya. Know your debitur, know your customer. Ya, jadi proses identifikasi itu penting dan harus dilakukan. Kita harus mempunyai sistem yang baik. Kita harus betul-betul know your customer. Supaya apa? Supaya jangan sampai bank kita digunakan untuk pencucian uang. Dampaknya apa? Betul. Reputasi. Kalau sudah kena reputasi, lah akhirnya apa? Orang nggak akan percaya. Karena tadi di awal apa? Bank adalah bisnis kepercayaan. Betul nggak? Karena kalian menjadi customer service, karena kalian jadi teller, maka orang itu mau di bank kita. Karena kita pelayanannya bagus, orang mau berbakti di kita. Masih pernah terima SMS mama papa belum? Masih. Bukannya sudah berubah sekarang, bukan mama papa lagi. Masih mama papa minta pulsa. Apa? Hah? Hadiah. Oke, apa lagi? Transfer kecelakaan, apa lagi? Nah, minta pulsa. Mama papa minta pulsa. Ada nggak nama bank kita disebut di situ? Kenapa? Belum hadiah. Tapi jangan salah. Bank kita sudah pernah digunakan rekening untuk penipuan. Sudah ada kantor yang pernah ngalamin belum? Kantor ada yang anak Pasar Baru sini, dari siapa Pasar Baru? Pasar Baru pernah. Jadi rekening di kantor kita Pasar Baru itu digunakan untuk menipu. Ketahuannya berapa? Belakangan. Setelah korbannya komplain. Kira-kira uangnya masih ada nggak? Tinggal sedikit. Tinggal 50.000. Waktu kita tanya, kita proses gali lagi. Waktu KYC, waktu pembukaan rekeningnya gimana? Udah sesuai prosedur, Pak. KTP-nya kamu lihat nggak? Lihat, asli nggak? Asli. Setelah kita cek verifikasi ke kelurahannya, kira-kira alamatnya ada nggak? Alamatnya alamat Bang Toyib, alamat palsu. Kenapa bisa? Pernah ketemu sama teman yang punya KTP-nya 2 nggak? Punya nggak? Sering. Namanya sama? Alamatnya beda atau sama? Beda. Agamanya sama nggak? Saya pernah ketemu agamanya beda. Hebat nggak? Ya. Heran kan? Itu dua-duanya asli. Nah, karena itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan apa? EKTP. Ada yang belum terima EKTP? Sudah kan? Sudah semua? Sudah ya, oke, syukurlah. Jadi EKTP itu adalah salah satu untuk mencegah dalam konteks risiko tadi. Bank kita akan melakukan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi nanti teman-teman lebih gampang. Ya, jadi data yang udah terekam di Dinas Kependudukan itu lebih valid. Itu sudah satu langkah mencegah risiko untuk mencegah tadi KTP ganda untuk penipuan, pencucian uang dan macam-macam. Ya. Ada pertanyaan?
Nah, saya udah bilang mau pulang tadi yang banyak nanya. Udah mau pulang ya? Oke, jadi kita butuh identifikasi yang baik, kita butuh mitigasi yang baik. Hari ini kita kumpul di sini adalah bagian dari itu ya, bagian dari itu. Jadi saya pikir ini sangat baik. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai pulang nanti lupa. Tadi pagi yang ngajar siapa? Pak Heru ya? Masih ingat nggak dia ngomong apa? Apa? Lupa. Jangan coba ya, coba dibuka juga. Pernah dengar kasus Gayus Ampunan? Tahu nggak pertama kali ketahuan kasusnya? Mau dengar ceritanya nggak? Enggak, gue nggak mau ceritain. Oke, saya pikir cukup sekian ya, teman-teman. Sekali lagi sukses buat kita, sukses buat Anda, buat ya. Nggak ada apa, sukses buat keluarga Anda, buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih saya sampaikan ke Bapak Ibu dan Mas. Ya baik, tadi sudah ada ujangan dari Pak Dir ya, Pak Dir, Pak Amudan. Jadi tadi betul sekali ya, bahwa